Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekwan Sadisko dan saya Fadul Abdul Halim. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah mereview ulang apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Wiwik, yaitu diagram 1 sampai dengan diagram 4. Ya, berikut penjelasannya. Let's go. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram biner 1. Dari diagram biner 1 ada 2 unsur. Persyaratannya harus memiliki 2 unsur, unsur A dan unsur B. Pada gambar di sini, pada gambar bagian kiri atas ada titik cair A dan titik cair B. Sebelah kiri titik cair A dan sebelah kanan titik cair B. Pada suhu di bawah 100 derajat, unsur A dan unsur B berada pada kondisi padat. Keduanya padat. Kita naikkan suhu menjadi di atas 100 derajat Celcius dan di bawah 150 derajat Celcius. Ada perbedaan di suhu ini, yaitu unsur A berada dalam kondisi masih tetap padat dan unsur B berada pada kondisi cair. Oke, kita naikkan lagi suhunya menjadi suhu di atas 150 derajat. Pada suhu ini, kedua unsur A dan unsur B berada dalam kondisi cair keduanya. Jadi sehingga massa jenis A lebih besar daripada massa jenis B karena temperatur cair A lebih besar dibandingkan dengan temperatur cair B. Baik, jadi persyaratan dari diagram biner 1 ini harus memiliki unsur A dan unsur B, lalu larut sempurna saat keadaan cair dan tidak larut saat keadaan padat. Sekian. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai diagram binary 2. Nah, jadi diagram binary 2 ini terdapat 2 unsur ya, yaitu unsur A dan juga unsur B. Unsur A ini memiliki kandungan 60%, sedangkan unsur B ini memiliki kandungan 40%. Maka dibuatlah garis yang berada di tengah-tengah tersebut. Selanjutnya titik cair dari unsur A ini yaitu 1000 derajat. Sedangkan titik cair B yaitu 500 derajat. Nah, di tengah-tengah tersebut terdapat garis yang menjuntai, yaitu garis liquidus dan garis solidus. Garis liquidus itu sendiri yaitu garis yang menunjukkan temperatur terendah di mana logam dalam keadaan cair atau temperatur di mana awal terjadinya pembekuan dari kondisi cair akibat proses pendinginan. Sedangkan garis solidus yaitu garis yang menunjukkan temperatur tinggi suatu logam dalam keadaan padat atau temperatur terendah di mana masih terdapat fasa cair. Nah, pada unsur kandungan A 60% dan unsur B 40%, titik liquidusnya berada di suhu 930 derajat, dan sedangkan
di titik solidusnya, yaitu di temperatur 650. Nah, jika kita ingin melihat fasa dalam diagram tersebut, maka kita bisa menggunakan metode lever rules dengan mencari titik yang kita ingin ketahui pada temperatur tertentu. Pada gambar di sini terlihat pada temperatur 800 titik. Dengan menggunakan metode lever rules terlihat bahwa titik solidus sebesar 64%, sedangkan liquidusnya 36%, sehingga dalam penggambaran struktur mikro pada temperatur 800 terlihat bahwa butiran solidus lebih besar dari liquidus. Diagram biner 3, lanjutan dari diagram biner 2. Pada diagram biner 3 ada yang dinamakan LSDKC dan LSDKP. Apa sih arti dari LSDKP tersebut? Jadi LSDKC itu ialah larut sempurna dalam kondisi cair, mengacu pada kemampuan suatu zat untuk larut sepenuhnya dalam pelarutan cair. Ini berarti bahwa zat tersebut benar-benar terlarut dan terdispersi di dalam pelarut cair, sehingga tidak ada bagian dari zat tersebut yang tersisa dalam bentuk padat atau terpisah. Hal ini dapat diukur dengan berbagai metode tergantung pada zat dan pelarut yang digunakan. Itu arti dari LSDKC, larut sempurna dalam kondisi cair. Selanjutnya ada LSDKP. Apa sih LSDKP itu? Jadi LSDKP itu larut sempurna dalam kondisi padat, mengacu pada kemampuan suatu zat untuk larut sepenuhnya dalam sebuah padatan. Ini berarti bahwa zat tersebut dapat tercampur secara homogen dengan padatan lainnya tanpa meninggalkan sisa atau endapan yang terlihat. Banyak ditemukan contoh kehidupan kita dalam sehari-hari, yaitu ada pada garam dapur yang larut sempurna dalam keadaan air. Jika kita menyimpan terlalu lama garam tersebut, pada bagian plastiknya bakal terjadi cair, bakal ada sedikit air. Itu yang dimaksud larut sempurna dalam kondisi padat, ya, yang larut sempurna dalam kondisi air membentuk larutan garam. Itu contohnya. Selanjutnya ada istilah coring dalam diagram biner 3 ini. Apa sih coring itu? Jadi efek coring, perbedaan komposisi antara bagian dalam dan luar sebuah butiran. Oke, kita lanjutkan dengan membaca tabel atau grafik pada diagram biner 3. Terdapat dua garis pada diagram biner 3, yaitu garis atas menandakan liquidus. Liquidus artinya cair. Sedangkan garis bawah itu artinya solidus. Solidus artinya padat. Baik, pada bagian T1 itu
berada pada garis di atas garis liquidus. Artinya, kondisi tersebut dibilang dalam kondisi yang cair dalam keadaan keseluruhan. Kita lanjutkan pada bagian T2. T2, garis titik T2 berada pada tengah-tengah antara garis liquidus dan garis solidus. Di fase ini terbentuknya partikel-partikel atau atom alfa. Di dalam atom alfa tersebut terdapat lagi atom lainnya atau yang bisa disebut atom B. Alfa adalah atom A yang mengandung unsur B. Jadi di dalam atom A, alfa mengandung unsur B, namun unsur B ini lebih kecil dibandingkan bagian alfa. Kita lanjut ke T3. Kita bisa lihat garis T3 lebih banyak garis liquidus dibandingkan garis solidus. Kita menggunakan prinsip jungkat-jungkit. Jika penopangnya lebih panjang, maka masanya lebih kecil, dan yang penopangnya kecil atau pendek, masanya lebih besar. Jadi, di dalam gambar T3 ini, alfanya semakin besar dan membentuk bagian-bagian alfa yang baru. Jadi menambah bagian alfa baru. Pada bagian T4, kita lanjut pada bagian T4. Pada garis tersebut, T4 berada pada garis bawah garis solidus, yang artinya bisa dipastikan pada bagian T4 itu 100% solid solution, yang artinya padat sempurna. Jadi dari diagram biner 3 ini kita bisa melihat bahwa waktu yang lama pada pembukuan akan menciptakan butiran yang besar. Waktu pembekuan yang cepat akan menciptakan butiran yang kecil. Butiran yang besar menciptakan material yang ulet, dan butiran yang kecil menciptakan material yang kuat. Oke, selanjutnya yaitu diagram biner 4 atau sering lebih dikenal yaitu diagram eutektik. Nah, diagram eutektik tersendiri ini memiliki dua kondisi ya, yaitu ada hipoeutektikum dan hypereutektik. Ya, diagram eutektik ini hampir sama kayak sebelum-sebelumnya, yaitu terdapat dua unsur. Namun di sini ada sekitar 5 bagian ya yang berada di diagram eutektik ini, yaitu liquid plus alpha, liquid plus beta, dan alpha plus beta. Nah, kita lihat struktur mikronya. Pada kondisi T1, struktur mikronya itu berupa cair ya atau liquid semua. Nah, pada struktur mikro yang dalam kondisi T2 ini berada di titik eutektik, di mana titik ini merupakan titik yang berada di bagian tengah atau semua bagian berkumpul dalam satu titik.
Nah, kondisi ini dikarenakan pada saat unsur tersebut dalam kondisi cair langsung menjadi padat tanpa adanya tahapan-tahapan tertentu. Jadi kondisinya tuh dari cair langsung menjadi padat, dari liquid menjadi solid. Dan juga terlihat struktur mikronya yaitu sama ya, alfanya sama dan juga betanya juga sama. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.